Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu mahasiswa, kembali lagi bersama saya Nur Hadiati di mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan. Di video kali ini akan ada pemaparan berkenaan dengan pengujian dari berbagai perspektif, baik itu teori maupun praktik, dan juga ada perbandingan internasional. Jadi secara teoritis, dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan itu ada dua istilah. Yang pertama namanya constitutional review, yang kedua itu adalah legality review. Jadi letak perbedaannya itu ada di objek sama hierarki hukum yang diuji. Nah, selain daripada itu juga ada pendekatan gitu ya, secara teoritis juga itu proses penafsiran dan pengambilan keputusan. Jadi hakim bisa menggunakan pendekatan positif dan juga pendekatan progresif. Nah, kita bahas satu-satu dulu yang dua ini, baru kita moving lagi ke satu teori berkenaan dengan hierarki penormaan. Jadi hierarki penormaan ini diutarakan oleh Hans Kelsen sama Hanna Wieski yang dikenal dengan nama Steuvenbauer teori. Untuk yang pertama, constitutional review. Jadi constitutional review itu untuk menguji apakah suatu undang-undang dasar bertentangan, memiliki pertentangan gitu ya dengan undang-undang. Karena undang-undang dasar itu harus jadi acuan utama sebagai hukum tertinggi. Nah, untuk constitutional review, lembaga yang memiliki wewenang ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan legality review itu tujuannya adalah menguji legalitas dari peraturan perundang-undangan di bawah UU seperti Perpres, PP, atau juga Perda terhadap UU yang menjadi dasar pembentukannya. Nah, wewenang lembaganya ada di Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan umum. Jadi secara singkatnya, constitutional review itu menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Sedangkan legality review menguji kepatuhan peraturan di bawah terhadap undang-undang yang lebih tinggi. Nah, untuk pendekatan yang diambil hakim itu ada dua, positifis sama progresif. Jadi, hakim dalam melakukan pengujian itu juga mengambil pendekatan yang berbeda dalam melakukan penafsiran hukum. Pendekatan positifis atau formalistik, jadi dilihat dari hukum positif, dilihat dari ketentuan yang berlaku. Jadi, hakim ini akan memperhatikan apa yang secara harfiah tertulis dalam teks perundang-undangan. Jadi hakim berperan sebagai mulut undang-undang yang tidak menciptakan norma baru, tetapi hanya menerapkan hukum yang sudah ada. Nah, sebenarnya implikasi dari pendekatan positifis ini, pendekatan ini cenderung kaku, tapi menimbulkan keajekan dan juga kestabilan, serta lebih memberikan kepastian hukum. Nah, sedangkan pendekatan progresif itu jadi fokusnya adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi melampaui dari bunyi teks hukum. Jadi hukum dianggap untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum memiliki peran untuk membebaskan hukum dari jeratan formalitas. Hakim di sini akan melakukan penemuan-penemuan. Nah, kalau misalnya progresif itu dia sifatnya lebih responsif. Tapi di sini juga agak rawan untuk menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakstabilan. Jadi dalam praktek pengujian peraturan perundang-undangan, hakim tidak hanya berhadapan dengan hierarki norma saja, yaitu konstitusional dan juga legality, tapi juga dengan pilihan pendekatan untuk menafsirkan norma, yaitu positifis versus progresif. Pilihan pendekatan ini akan sangat menentukan hasil putusan, baik untuk menjaga kepastian hukum ataupun mewujudkan keadilan yang sifatnya lebih substansif. Nah, tadi itu juga saya sempat sebutkan masalah hierarki pernormaan, yang mana itu pertama kali dikenalkan pertama kali oleh Hans Kelsen gitu ya. Jadi Hans Kelsen itu punya yang namanya Steuven teori. Jadi norma itu berjenjang, ada norma yang rendah sama ada norma yang paling tinggi yang udah nggak dapat ditelusurin lagi atasnya siapa. Nah, norma yang paling tinggi itu disebut sebagai Grundnorm. Itu Kelsen. Nah, kemudian teorinya Kelsen yang Steuven teori ini dikembangkan lebih lanjut lagi sama si Wieski. Nah, Wieski ini bilang namanya Steuvenbauer teori. Jadi Steuvenbauer teori ini dibagi atas 4 jenjang. Yang pertama itu yang paling tinggi itu ada namanya Stat Fundamental Norm atau norma dasar atau filosofi bernegara. Kemudian di bawahnya ada Staatsgrundgesetz, itu aturan yang bersifat pokok atau formal.
Setelah Stadtgrundgesetz itu ada Formalgesetz, yaitu norma tunggal. Nah, di bawahnya ada Verordnung sama Autonomsatzung atau peraturan pelaksana. Kalau Steuvenbauer teori ini mau diaplikasikan di Indonesia gitu ya, mau dicoba dicocokkan gitu ya. Untuk Stadtfundamental Norm itu kita bisa ambil perwujudannya adalah Pancasila. Sedangkan Stadtgrundgesetz itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Formalgesetz itu adalah undang-undang, Verordnung sama Autonomsatzung itu adalah peraturan yang berada di bawah undang-undang peraturan pelaksana seperti PP, Perpres, Perda, dan juga Permen. Demikian pemaparan gitu ya dari sisi teori. Nah, kalau dari sisi praktik sebenarnya kan kita sudah nyinggung tentang MA dan MK berulang kali gitu ya dengan kewenangannya. Nah, ini cuma sedikit perbandingan gitu ya di negara lain gitu ya. Di Amerika Serikat itu untuk pengujian itu dia adanya di Mahkamah Agung yang di Supreme Court-nya dengan ciri khasnya itu judicial supremacy. Kemudian kalau di Jerman itu dia punya namanya Federal Constitutional Court, jadi punya MK. Nah, di sini ciri khasnya adalah abstract review. Nah, kalau di Indonesia itu ada dualisme yang udah berulang kali kita sebutkan tentang MK dan MA. Tujuan dari sesi ini gitu ya, pemaparan dari secara teoritis, kemudian sedikit perbandingan negara lain itu juga pelaksanaan kok namanya pengujian peraturan perundang-undangan adalah untuk kepada para mahasiswa mendapatkan pemahaman komprehensif sehingga dapat nantinya gitu ya ketika menjadi praktisi hukum membantu dalam perwujudan keadilan substantif dan negara hukum yang demokratis. Demikian pemaparan singkat dari saya. Selanjutnya Bapak Ibu mahasiswa dapat menyimak materi dan mengikuti aktivitas yang tersedia di Learning Management System. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu.